Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah kasih Tuhan. Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik ya. Sebab kebaikan Tuhan melimpah atas kita. Amin. Berkatnya itu selalu baru kepada kita. Ya, kenapa kita setiap hari harus bersyukur dan bersemangat dalam hidup ini? Bukan karena kita mendapatkan lotre, undian, uang yang banyak, tapi karena kebaikan Tuhan selalu baru setiap hari untuk kita. Ya, jadi hidup kita bahkan hari-hari kita tidak sama. Hari kemarin gak sama seperti sekarang, hari ini pun gak akan sama seperti yang besok. Karena berkatnya itu selalu baru setiap hari, Bapak Ibu, oleh Tuhan. Dan oleh karena itu hari ini, hari terakhir, di sesi yang terakhir, dalam tema hidup oleh iman dan mengalami penggenapan firman, saya mengangkat tentang subtema berhala. Sama-sama katakan berhala. Kita baca dulu ayatnya ya, 1 Yohanes 5 ayat 21, kita baca sama-sama, boleh dibantu klik. 2, 3, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Segala berhala. Tadi pagi kita tahu, sudah dengar sedikit dan saya akan sampaikan sedikit saja daripada firman Tuhan yang saya sampaikan tadi pagi. Yang pertama dari John Calvin, dia berkata manusia ini terus-menerus menciptakan berhala baru, baik berupa benda, ide, bahkan ambisi pribadi. Jadi berhala bukan hanya benda, sama-sama katakan berhala bukan hanya benda. Itu bisa berupa ide dan bahkan bisa berupa ambisi, di mana kita hidupnya terus-menerus tertuju kepada satu hal itu, bahkan kita menyita perhatian kita, waktu kita, tenaga kita, perasaan kita pada ide atau pada ambisi pribadi, apapun itu. Martin Luther berkata, apapun yang kamu gantungkan hatimu padanya dan mempercayainya, itulah sesungguhnya Allahmu. Jadi berhala adalah apapun yang menjadi pusat kepercayaan dan pengharapan selain Allah. Jadi di luar Allah kalau kita bergantung pada keuangan, di luar Allah kalau kita bergantung kepada materi kita, apapun itu, benda, kedudukan kita, posisi kita, itu sesungguhnya sudah menjadi berhala. Segala yang kita miliki daripada Tuhan. Amin. Segala yang diciptakan tidak pernah kekal, tapi Sang Pencipta adalah kekekalan. Kita tidak bisa berharap kepada sesuatu yang tidak kekal, tapi kita hanya bisa menggantungkan diri kepada Sang Pencipta yang kekal. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi seberapapun yang kita miliki, jangan jadikan hati kita tertambat. Jangan jadikan hati kita itu hanya melulu kepada satu hal itu. Entah itu ambisi, entah itu ide, ataupun benda-benda yang selama ini menjadi dasar kekuatan kita. Albert berkata, berhala adalah segala proyeksi manusia tentang Allah yang tidak sesuai dengan penyataannya di dalam Kristus Yesus. Jadi di luar Kristus, kalau kita mengerti tentang penyembahan berhala, kita menyayangi benda-benda yang kita miliki, bahkan orang-orang di sekitar kita terlalu kita sayangi melebihi sayang kita kepada Allah, maka itu bisa dijadikan berhala. Masih ingat gak ada di Matius dikatakan bahwa jika kamu tidak meninggalkan ayah ibumu dan keluargamu, maka kamu tidak akan layak untuk menjadi muridku. Jika kamu melebihi mengasihi mereka daripada kasihku, kamu tidak layak menjadi muridku. Ini ayat bukan tertuju kepada kita supaya kita itu membenci orang tua kita, supaya kita meninggalkan orang tua kita, tapi itu ada degradasi penyesuaian daripada firman Tuhan. Jadi kalau kita mencintai keluarga kita, orang tua kita, lebih daripada mencintai Tuhan, maka ini ada menjadi masalah. Misalnya ini Tuhan, ini keluarga kita, ini Tuhan. Nah ini masalah. Dan ini juga akan jadi masalah kalau kita balik. Ini Tuhan, ini keluarga. Jadi kita nggak boleh juga menurunkan cinta kepada keluarga, tapi menaikkan kepada Tuhan. Jadi gini, ini cinta kita kepada keluarga, yang awalnya tadi ini cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada keluarga tetap, tapi cinta dan kasih kita kepada Tuhan ditambah. Yang setuju katakan amin.
Karena kalau enggak, segala sesuatu termasuk keluarga kita yang kita cintai lebih daripada Allah, maka secara enggak langsung kita menjadikan keluarga kita atau benda itu menjadi sesuatu yang berhala. Pemujaan berhala selalu menuntut korban, sama-sama katakan menuntut korban. Karena berhala menyerap dan menguras kehidupan penyembahnya. Nah, tadi saya ungkapkan pagi tadi ya, ada 4 berhala yang tidak kelihatan namun ada dalam diri kita yang perlu kita waspadai. Ada berhala kuasa dari kanan ke kiri bacanya ya. Ada berhala kuasa di mana kita ingin sukses, kita ingin menang, kita ingin menjadi pengaruh. Kita pasti akan mengorbankan hubungan kita. Entah itu dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan siapapun itu, kita rela menanggung beban yang berat demi kita memiliki kuasa. Dan berhala ini ketakutannya adalah orang yang kepingin punya kuasa, dia takut dihina. Dia takut tidak dihormati, bahkan dia takut untuk gagal. Karena dia ingin berkuasa, dia kepingin menjadi orang yang sempurna di situ. Terus bagaimana kita menyakiti orang lain dari berhala kuasa ini, orang lain hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuannya. Ada banyak orang kepingin punya batu loncatan, bagus sih untuk karir, tapi kalau hati kita jahat, maka kita menjadikan sesuatu yang kita mau itu batu loncatan, dan itu sebenarnya adalah berhala kita. Masalah yang disebabkan adalah kebencian, merendahkan orang lain, bahkan takut dan putus asa. Karena dia ingin berkuasa, dia merasa paling pinter, paling benar, dan dia paling powerful di situ. Ada berhala penerimaan yang kedua dari kanan ke kiri. Ya, cinta, hubungan, dan dihargai. Harga yang kita bayar untuk mendapatkan berhala ini apa? Kita sangat tergantung pada pendapat orang lain. Jadi kita tanya bukan untuk jadi bahan masukan kita, tetapi kita kepingin orang lain itu menerima kita dengan cara kita pura-pura rendah hati. Bahkan kita rela berkorban apapun supaya kita diterima. Ketakutannya orang yang berhala penerimaan, dia takut ditolak. Dia takut tidak dihargai. Orang seperti ini pasti akan cari pujian. Pelayanan gimana caranya supaya dikasih tahu, dikasih oleh pendetanya, bagus pelayananmu memberkati. Bahkan pendeta pun bisa jatuh dalam berhala penerimaan. Saat ada jemaat Tuhan berkata terima kasih Pak khotbahnya memberkati. Atau ada orang yang posting di IG, nge-tag saya bilang wah luar biasa. Tapi kalau nggak di-tag ya ini rasanya khotbah saya lagi nggak bener ini. Nah itu bisa berhala penerimaan. Kalau lagi WL angkat tangan banyak merasa wah ini penerimaan. Tapi kalau disuruh angkat tangan yang lain gak angkat tangan, wah ini saya gak diterima ini. Karena dia butuh yang namanya dihargai, itu berhala penerimaan. Orang lain jadi risih karena kebutuhan kita yang terus mau diterima. Jadi kita cari cara bagaimana supaya kita diterima. Masalahnya satu saat kita akan insecure, kita bisa bermuka dua dan kita memiliki rasa tidak aman dan kita takut sendiri. Yang ketiga, berhala ketiga, dari kanan ke kiri lagi, kenyamanan. Kita orang menjadi orang yang individualisme, tidak mau ribet dan tidak mau terikat. Orang yang seperti ini karena dia nyaman, di zona nyaman, dia malas biasanya. Tidak mau bertanggung jawab dan dia tidak produktif. Karena dia sudah merasa hidupnya cukup. Ya apa-apa sudah ada orang tua, apa-apa sudah dijamin oleh orang tua. Buka mata langsung bahasa Jawanya sego mateng surak. Buka mata bangun pagi sudah ada ikan, ada nasi, ada kopi Starbucks, bahkan apa lagi? Indomaret itu apa? Ya poin kopi dan lain sebagainya. Wah udah segala-galanya udah aku dapat. Dia nyaman, dia gak bisa produktif. Ketakutannya dia bisa stres. Dia gak mau dituntut dan tidak suka perubahan. Karena dia merasa sudah nyaman, ini paling aman bagi saya, ngapain saya harus belajar, ngapain saya harus bertumbuh, ngapain saya harus bergerak. Ya. Dan bagaimana cara kita berhala kita ini supaya kita nyaman, ini bisa menyakiti orang lain dengan cara kita melukai orang lain. Saat orang menuntut perubahan kita nggak mau. Dan bahkan membuat orang lain kepahitan. Ini berhala kita. Bahaya, kalau orang berkata,
kamu kok nggak berubah, kamu kok keras, kamu kok orangnya saklek. Ya ini caraku. Lah karena dia nyaman dengan caranya dia, ini bisa melukai orang lain. Karena ingat, berhala selalu menuntut apa? Korban. Korban itu bisa banyak, bisa pasangan kita, bisa anak kita, bisa jemaat yang bersama dengan kita, bisa masyarakat, bisa orang lain. Ya, orang yang nyaman dengan berhalanya dia akan monoton, bosan, takut, dan marah. Takut karena ada perubahan, marah kalau ada perubahan. Tapi orang seperti ini akan membosankan hidupnya. Yang terakhir, berhalanya adalah pengendalian, di mana dia memiliki kedisiplinan, positifnya, dan kepastian. Nah, dia rela kesepian demi mendapatkan kuasa atau pengendalian dan rela mengorbankan hubungan demi kebaikan untuk pengendaliannya. Dia nggak perlu orang lain, dia cukup dirinya sendiri, dia berani dan bisa untuk bekerja atau melayani sendiri, segala sesuatu dia kerjakan sendiri, aku bisa sendiri. Kan ada itu Bapak Ibu, akhir-akhir ini ada status, makan ya makan sendiri, ke mall ya ke mall sendiri, sakit ya ke rumah sakit sendiri, nonton ya nonton sendiri, kerja ya kerja sendiri, ngapain perlu pasangan? Nah itu Bapak Ibu. Ya, ketidakpastian dan kehilangan, ketakutannya seperti itu. Bagaimana kita memiliki yang berhala pengendalian ini bisa menyakiti orang lain bisa tertuduh. Kita bisa bikin program, bisa bikin aturan, kalau aturan itu dilanggar, kita langsung menyalahkan orang, kamu tuh nggak benar, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak sesuai standar. Karena berhala kita ingin mengendalikan, maka kita tidak bisa memberikan kesempatan orang untuk berbuat salah. Padahal kita juga sering berbuat kesalahan. Ingat, berhala selalu menuntut apa tadi? Korban. Masalah disebabkan bisa gelisah berlebihan, resah, takut, dan marah. Nah, kita memiliki berhala ini apa tidak? Di dalam hati kita. Karena semuanya itu dalam hati. Yeremia 17 dikatakan, hati itu licik, melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi apa yang saya tulis tadi di sini semuanya ada di dalam hati, ada dalam nurani kita. Orang lain tidak tahu saat kita marah, orang lain tahu marah kita, tapi mereka nggak tahu insight di dalam kita sedang membara. Beberapa waktu ini saya ketemu dengan banyak pendeta dan mereka orang-orang yang cukup besar yang saya lihat, saat saya satu kelompok dengan mereka, saya tanya sama mereka. Beberapa mereka berkata gini, Pak Riko, saya ini orangnya sangat pemarah. Tapi saya nggak pernah marah dengan ucapan saya dan tingkah laku saya. Dia pendeta besar Bapak Ibu, dia salah satu pemimpin di Jawa Timur. Kalau saya marah Pak Riko, saya hanya simpen di hati. Saya bawa pulang ke rumah, saya ngomel di rumah. Kayak gitu. Ada orang yang marah, tapi dia tidak kelihatan amarahnya di depan umum, di depan publik. Karena dia berkata, saya pemimpin, saya harus jaga image. Tapi hatinya membara bergelora. Selama rapat dia nggak suka dengan orang itu ngomongnya, dia nggak suka dengan cara dia berbicara, cara usulnya dia dan dia marah di sini, dia nggak terima. Aku pokoknya nggak terima, pokoknya kalau ada sesuatu lagi aku usul paling pertama nanti. Aku nggak setuju. Kalau enggak aku akan mempengaruhi orang lain pelan-pelan karena aku nggak setuju dengan dia. Ingat, hati itu apa? Licik. Melebihi segala sesuatu. Ya, saat saya belajar NLP dia berkata seperti ini, mind and body are part of the same system. Kepala kita, pikiran kita, dan tubuh kita itu satu kesatuan. Apa yang kita pikirkan timbul dari dalam hati dan itu bisa tergerak kepada tubuh kita. Ada orang yang bisa mengendalikan diri secara mimik, tapi hatinya nggak bisa dibohongin. Tapi satu kali dia meledak. Karena ada orang yang lebih rendah, orang yang pangkatnya lebih rendah atau orang itu lebih gak powerful, dia akan luapkan kemarahannya di situ. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Thomas Craner berkata, apa yang dicintai hati, kehendak memilih dan pikiran apa?
membenarkan. Makanya Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Seandainya. Minggu depan saya umumkan, kita habis berapa, kalau nutut ya, habis berapa renovasi kemarin, dan butuh renovasi apa lagi. Itu permasalahan di hati Bapak Ibu. Ada pasti yang ngomong, ngapain sih bangun gereja lagi? Ngapain sih harus menampilkan keuangan gereja dengan nominal segitu besar? Ngapain sih harus perbaikan gereja? Ngapain sih uangnya? Nah itu hati kita itu nggak jadi bohongin. Sehingga kita bisa ndak persembahan bukan karena nggak punya uang, tapi karena hatinya memang mencintai uang sehingga dia tidak mau memberikan persembahan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Hati mencintai sesuatu, kehendaknya memilih, dan pikiran apa? Membenarkan. Selalu bertentangan seperti ini. Dan ini semua timbul di dalam hati. Kenapa? Karena ada berhala yang tersembunyi dalam hati kita yang sebenarnya itu bisa mengorbankan atau melukai orang lain. Kalau kita merasa kita melukai orang lain, entah karena status kita di WA, di IG dan lain sebagainya, atau karena perbuatan kita, itu namanya dosa perilaku. Sama-sama katakan dosa perilaku. Ada dosa perilaku dan dosa motivasi. Dosa perilaku itu buah, sama-sama katakan dosa perilaku itu buah. Dosa motivasi itu akar, sama-sama katakan dosa motivasi itu akar. Yang kelihatan mana? Buah atau akar? Buah atau akar? Buah, mencuri, membunuh, mengkhianati, berkata-kata kotor itu apa? Buah, dosa perilaku, betul? Tapi di balik ini yang nggak kelihatan apa? Apa? Dosa apa? Motivasi. Ada banyak orang menyesali dosa perilaku, tapi mereka lupa membereskan dosa motivasi. Habis marah ke orang, dia dimarahin yang lebih kuat di atas. Atau dia ketahuan apa selingkuh kayak, terus dia bilang aku mau bertobat karena aku ketahuan selingkuh, aku ketahuan mencuri, aku ketahuan apalagi Bapak Ibu. Hal-hal yang negatif. Dia bertobat karena menyesali akibat dosa. Padahal menyesali akibatnya berbeda dengan perbuatan yang dilakukan. Motivasi yang mendasari perbuatan yang dilakukan. Kalau Bapak Ibu mendengar tentang berita ada pembunuhan. Dari kasus pembunuhan selalu dicari apa? Apa? Motif. Motifnya apa nih orang membunuh? Bener nggak? Motivasi itu adalah dasar yang timbul dari hati nurani yang paling dalam. Bapak Ibu bisa enggak suka sama saya, ngomongnya gitu. Tapi motivasinya bisa lain. Bisa enggak suka karena khotbah saya, tapi motivasinya bisa lain. Saya mau menggulingkan Pak Riko, saya mau beginikan Pak Riko. Tapi buah yang dikeluarkan adalah enggak suka. Biasanya orang hanya bertobat di sini, di dosa perilaku, karena ada akibat atau ada apa dampaknya. Tapi dia tidak membereskan motivasinya. Kalau orang yang seperti ini, maka dia akan mengulangi dosa yang sama. Jika akibatnya mulai tidak terasa, jika akibatnya sudah mulai hilang, dampaknya sudah mulai memudar, maka dia akan mengulangi dosa yang sama. Dan itu akan dilakukan berulang kali. Berulang kali. Setiap kali dia ditegur, ingat Saul, dia bertobat. Tapi dia dasarnya bukan pertobatan secara motivasi, tapi pertobatan secara perilaku. Pada saat dia ditegur, masih ingat 2-3 minggu yang lalu saya khotbah tentang Saul. Dia berkata apa Saul? Ya, aku adalah hamba yang bersalah. Namun aku minta tolong Nabi Samuel, kamu juga harus hormati aku dong di depan seluruh bangsaku. Itu ada ayatnya, saya keluarkan kapan hari. Saul berkata dia bertobat, dia menyesali perbuatannya,
Tapi itu yang dilakukan karena dosa perilaku, ditegur oleh Nabi Samuel. Tapi Saul mengaku karena perbuatannya saja dan dia tidak merubah motivasi. Beda dengan Daud, saat Daud dapat teguran atau tidak dapat teguran, dia tahu dosa yang dilakukan, dia langsung bereskan akarnya. Dia bereskan apa? Motivasinya. Makanya Daud sangat dikasihi Tuhan. Berapa kali kita minta ampun sama Tuhan, berapa kali kita minta supaya Tuhan menyucikan dosa dan pelanggaran kita, namun seringkali juga kita melakukan dosa dan pelanggaran yang sama. Kenapa? Karena kita hanya menyesal di dosa perilaku, tapi kita nggak mau beresin dosa motivasi. Keterikatan yang susah lepas di sini, doa kita karena dosa perilaku. Kita nggak pernah mau dibereskan motivasinya. Ini bisa dijadikan berhala, kalau saya lihat lagi tadi ya, saya keluarkan lagi ya. Ini bisa dijadikan berhala. Dia kepingin kekuasaan, dia kepingin penerimaan, dia kepingin kenyamanan, dia pengen pengendalian. Dia bisa berubah topeng, dia bisa berubah uniform, seragam, dia bisa bermuka dua dimanapun. Tapi motivasinya tetap sama. Ini berbahaya. Ini bisa menjadi berhala yang dimana kita nggak sadar, tetapi ini membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Kita nggak usah cari penerimaan karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Amin. Berhala dalam diri kita tidak hanya bisa diselesaikan dengan sisi spiritual saja atau sisi psikologis, namun harus dari kebenaran firman Tuhan. Kalau orang itu sedang kedapatan mencuri, kita nggak bisa berkata dari sisi spiritual, dari sisi moralitas. Jangan mencuri dong, anak Tuhan itu nggak pantas mencuri. Anak Tuhan itu nggak pantas kalau berbuat yang tidak benar, moralitasnya seperti itu. Dari sisi psikologisnya, tahu nggak? Kalau kamu mencuri, hasil pencurianmu terus kamu buat untuk kamu kasih orang tuamu, kamu kasih pasanganmu, kamu kasih anakmu, kamu tahu nggak itu dampaknya seperti apa? Kita nggak hanya bisa menasihati orang dari sisi moralitas atau psikologi saja, tapi harus dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kalau dari sisi moralitas dan psikologi, maka apa bedanya dengan motivator yang hanya beresin dosa perilaku tapi nggak pernah beresin dosa apa? Motivasi. 2 Korintus dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kristus. Jadi pertobatan yang kita lakukan bukan hanya pertobatan yang karena dampaknya, tapi karena dasarnya. Kalau dasar hati kita dibenerin, maka perilaku kita juga akan benar. Nah, hati kita benernya dari mana? Dari firman Tuhan. Dari pikiran kita. Ditaklukkan pikiran kita kepada siapa? Kristus Yesus. Enggak bisa orang zaman sekarang hanya dikasih tahu secara moralitas, secara psikologi saja. Harus ada firman Tuhan yang mendarat dan mengubahkan hatinya. Nah, masalahnya kalau orang ini sudah menebal dengan dosa dan perilaku yang tidak baik, firman Tuhan gempur kayak apapun, dia akan susah. Makanya butuh yang namanya kerendahan hati. Kalau orang ini pintar berargumen, saat firman Tuhan dilayangkan kepada dia, wah dia akan kasih firman Tuhan yang lain. Jadinya debat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang mengikat kita akhir-akhir ini, itu adalah dosa perilaku. Tapi jangan lupa akar di balik dosa perilaku adalah dosa motivasi. 2 Korintus dikatakan, sebab kesedihan menurut Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Penyesalan bukan pertobatan. Ada satu pendeta, dia berkata, Yudas itu bertobat. Yudas Iskariot. Dia berkata, Yudas Iskariot itu bertobat. Kalau saya lihat lagi, Yudas itu bukan bertobat, tapi apa?
menyesal. Menyesal bukan pertobatan, sama-sama katakan menyesal bukan pertobatan. Kenapa? Karena menyesal adalah dosa perilaku. Nyesel aku, saat aku berbuat gini, pasanganku jadi kecewa, anakku jadi sakit hati, orang tuaku jadi sakit hati, aku nyesel aku, saat aku berbuat gini, aku dipermalukan, aku nyesel. Ini akibat dosa apa? Perilaku. Nyesel saja, tidak bertobat. Tapi kalau kita mau bertobat, beresin motivasinya. Kenapa kamu lakukan itu tadi? Ini yang namanya merenungkan. Harus di-cover dengan firman Tuhan. Jadi penyesalan dimasukkan kepada pertobatan, di mana kita beresin akar daripada apa yang kita lakukan. Kalau enggak, ini akan menjadi bagian yang akan sulit kita tangani. Dan itu akan kita masukkan dalam diri kita menjadi ego kita, dan secara enggak langsung kita enggak tahu, enggak sadar ternyata itu adalah berhala kita. Karena perubahan sejati dimulai dari hati. Sama-sama katakan, perubahan sejati dimulai dari hati. 2, 3. Perubahan sejati dimulai dari hati. Kayak kemarin ada seminar tentang keuangan. Tidak diajarkan bagaimana caranya dapat uang banyak, betul nggak kira-kira? Tapi yang diubah apa? Mindset, pola pikir. Saat pola pikirnya berubah, berapapun uang yang didapat akan berusaha diatur. Betul nggak kira-kira? Sama dengan kita, perubahan sejati bukan dimulai dari perilaku kita, tapi mulailah dari mana? Hati, motivasi yang terdalam. Kalau kita memiliki kuasa atau berhala di kuasa, yang biasanya kita berkata, jika saya tidak pegang kendali, maka hal buruk pasti terjadi. Kalau bukan aku ketuanya, kalau bukan aku yang memimpin, itu pasti gagal. Sekarang enggak lagi, karena hatinya udah diberesin dengan firman Tuhan, dia berkata, saya menyerahkan kendali karena saya percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara di luar pikiran dan kemampuan saya. Amin. Kadang saya yang seorang suka ngatur dan suka menata di rumah, saya pikir tataan saya itu udah baik dan benar. Saat dirombak oleh istri saya, awalnya saya marah. Wis ditoto, kok saya acak-acak. Tapi pada saat hasil akhirnya, tataan dia jauh lebih baik ternyata. Di situ saya mulai bertobat, oh iya, enggak semua yang saya tata itu bagus. Ternyata ada yang lebih bagus daripada saya kalau nata ya istri saya. Nah, itu kuasa berhala kuasa ini kuat dalam diri saya. Dan saya harus bertobat pelan-pelan untuk melepaskan ini. Enggak apa-apa kok. Yang enggak doa berkat bukan saya enggak apa-apa kok. Yang enggak tumpang tangan doa anak enggak apa-apa kok. Kan lihat akhirnya di gereja ini mulai ada yang namanya pendelegasian. Betul enggak kira-kira? Satu kali pun kami dipanggil Tuhan pulang pun kapanpun itu. Tidak ada yang mengidolakan kami karena semua sudah ada tim. Amin. Jadi enggak ada masalah belajar untuk melepaskan. Nah, kuasa ini berbahaya bagi para pebisnis. Kalau pebisnis ini kuasanya kuat, dia enggak akan bisa menikmati hidupnya. Betul enggak kira-kira? Semua timbul kecurigaan kepada anak buah. Pokoknya kerja 1 kali 24 jam aku harus ada di tempat kerja. Karena kalau enggak anak buahku pasti mencuri, anak buahku pasti melakukan kesalahan, ngelemput dan lain sebagainya. Berhala kuasa ini berbahaya para bisnis. Saya mau katakan, cobalah bikin sistem yang baik supaya engkau bisa menyerahkan kendali kepada orang yang bisa engkau percaya dan engkau menikmati berkat Tuhan. Amin. Kalau enggak, engkau akan terus kuasa di situ. Berhalamu di situ. Setiap kali engkau menetapkan ini, anak buah nyenggol sedikit, marahnya minta ampun. Saat anak buah kita marahin, wah, bahayanya apa? Para pebisnis biasanya satu bahayanya, ketakutan kita. Ditinggal anak buah yang paling kita percaya, biasanya gitu. Betul nggak kira-kira? Kalau udah kita marahin habis-habisan, wah mereka bisa demo dan keluar sama-sama, wah tempat usaha kita jadi, wah gimana nih nggak jalan nih. Bertobat dari berhala kuasa. Percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sanggup melakukan perkara di luar pikiran dan kemampuan kita. Kalau enggak, ego yang akan kita kasih makan terus.
dengan pikiran-pikiran yang nggak benar, anak buah nggak becus dan lain sebagainya. Bahaya itu. Dan lebih parah lagi, Anda akan capek kerja terus-terusan. Semua Anda harus handle A, B, C, A sampai Z Anda semua. Z ke A balik lagi Anda semua. Aduh. Nikmati berkat Tuhan ya. Hati-hati dengan berhala kuasa. Yang kedua adalah berhala penerimaan. Kata-katanya gini, jika orang-orang menyukai saya, maka saya apa? Puas. Gimana khotbah saya? Bagus kan? Gimana WL saya? Bagus kan? Gimana permainan musik saya? Bagus kan? Kalau kita ada orang berkata gini, enggak bagus khotbahmu, tersinggung enggak kira-kira? Tersinggung, artinya berhala itu masih ada dalam hidup kita. Kita mulai tersinggung, karena kita enggak suka ditolak, kita enggak suka itu menjadi masalah bagi kita. Dan kita mulai berkata, ditolak tidak masalah bagi saya, karena Tuhan Yesus sudah menerima saya apa adanya. Amin kira-kira Bapak Ibu? Ada banyak orang mencari penerimaan di gereja, di rumah ditolak, di sekolah ditolak, di lingkungan keluarga ditolak, apalagi di lingkungan kerja ditolak. Hanya gereja yang menerima. Ya karena kamu punya kemampuan main musik, kamu punya kemampuan nyanyi, kamu punya kemampuan apapun itu pelayanan, kamu merasa dirimu diterima. Tapi saat kamu dikasih masukan, kamu paling terluka, kamu paling tersakiti, itu berhala penerimaan. Sampai kapan seperti itu? Saya pun belajar terus untuk hal-hal ini. Saya berharap kita semua menerima kenyataan daripada firman Tuhan ini. Amin. Yang ketiga adalah berhala kenyamanan. Mungkin dia berkata, saya harus menghindari ketidaknyamanan dengan segala cara. Ya apa caranya? Saya melayani nyaman, saya ke gereja nyaman, saya ke gereja dengan baik, on time dan lain sebagainya. Kita mencari sebuah kenyamanan dari rumah, tempat kerja, anak, sekolah, dan sampai gereja pun kita coba untuk semuanya bikin nyaman. Tapi satu kali, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi, rasa nyaman kita terganggu, kita mulai marah. Itu berhala itu. Ya, namun kalau hati kita sudah mulai diubahkan, kita bisa berkata, saya tidak perlu mencari kenyamanan yang berlebihan. Karena saya tahu Tuhan Yesus menderita untuk diri saya. Loh, kalau Tuhan minta nyaman dia nggak harus disalib, betul nggak kira-kira? Dia datang di atas awan-awan, bertobatlah, wah itu nyaman sekali. Tapi dia datang, dia serahkan dirinya, disiksa dan lain sebagainya, menderita, itu untuk kita. Makanya kalau kita mengalami hal yang tidak nyaman, ingat tentang karya Tuhan Yesus Kristus. Saat dia di dunia ini, bahkan saat dia disalib. Jadi memang semua ini tidak bisa kita hindarkan. Yang terakhir adalah berhala pengendalian. Kita mungkin berkata, saya harus sukses supaya saya bisa mengendalikan situasi dan kondisi. Ini bahaya. Saya harus pintar, saya harus lebih tinggi pangkatnya, dan lain sebagainya, supaya saya bisa mencapai level ini. Saya melihat sendiri ada orang yang ambil S3, keinginannya supaya diakui dia jadi pendeta. Repot Bapak Ibu. S3 sama pendeta ini beda jalur. S3 akademik, pendeta ini organisasi keagamaan, beda jalur. Tapi dia memaksakan dirinya supaya dia diterima orang. Ini harus masuk ke gereja kita ini supaya dia dapat khotbah yang seperti ini. Dia berusaha untuk mengendalikan, kalau sudah di atas, dia berusaha untuk, saya mau ngatur ini, mau ngatur itu. Saya akan buktikan diri saya kalau saya bisa mengendalikan. Tapi kalau hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus dengan kebenaran firman Tuhan, kita berkata, saya tidak perlu membuktikan diri untuk bisa mengendalikan sesuatu, karena saya percaya Tuhan Yesus adalah jaminan pasti dalam kehidupan saya. Amin. Nah, kita semua mendapatkan hal yang baik dari firman Tuhan. Bukan karena jabatan kita, bukan karena sekolah kita, pangkat kita, keuangan kita, atau berhala yang tersembunyi dalam diri kita, yang kita kasih makan terus menerus. Tapi karena perubahan hati yang Tuhan mau, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena kalau enggak, seperti Habakuk dikatakan, pemain musik bisa masuk. Orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang benar hidup oleh iman, kebenaran, percaya kepada Tuhan. Saat saya menyiapkan firman ini, saya berkata dalam diri sendiri, jadi anak Tuhan itu tidak mudah. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu tidak mudah. Karena ada begitu banyak yang harus diperbaharui.
Ada begitu banyak hal yang harus dibongkar supaya kita serupa dengan Kristus. Tidak kita berjalan dengan pikiran dan kehendak kita. Ada banyak berhala loh yang kita nggak sadari dan kita terus kasih makan. Dalam bahasa Jawanya gini, senggol, bacok. Nggak ada yang bisa melanggar peraturan saya. Langgar sedikit, selesai kamu. Itu saya dulu Bapak Ibu, saya pelan-pelan, aduh kapan ini selesai. Saya menemukan ini, waduh berarti saya punya berhala. Dan itu harus diubah sama-sama. Setuju gak kira-kira Bapak Ibu? Amin. Kadang kita minta orang untuk kasih masukan. Boleh gak kasih masukan sama saya? Ada dua sikap di situ, kasih masukan karena dia butuh penerimaan. Atau karena kasih masukan dia memang benar-benar rendah hati. Kalau kasih masukan karena butuh penerimaan, sama yang tadi khotbahnya gak benar, khotbahnya gak bagus, dia marah. Berarti itu berhala apa? Penerimaan. Minta kasih masukan, tadi suaramu fals, permainanmu gak bagus, tadi kameramu gak benar, multimediamu gak benar. Dia marah, sakit hati, dendam, berhala penerimaan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Betapa sering dan betapa banyaknya kita sok rendah hati padahal berhala yang sedang kita layani. Bukan Tuhan yang kita layani tapi ego kita yang kita layani. Ada begitu banyak teatrikal di altar Tuhan. Di gereja masa kini itu banyak sekali teatrikal. Ada yang berpikir jadwalnya panjang dan banyak, dia merasa paling dipakai. Ada yang berpikir dengan dia ditaruh di tempat-tempat yang mulia, yang khusus, dia merasa dia paling rohani. Pertanyaannya, engkau melayani Tuhan atau engkau melayani ego? Kalau engkau melayani ego berarti ada berhala yang sedang engkau sembah, yang sebenarnya engkau nggak sadar di situ. Dan Tuhan berkata, hati-hati dengan segala macam apa tadi? Berhala. Bukan hanya benda, termasuk keterikatan kita. Keterikatan apapun itu berhala. Aku kalau nggak ngopi pagi hari, nggak lengkap hidupku. Nggak lengkap gimana? Wong berkat Tuhan sudah sempurna kok ngomong nggak lengkap. Aku kalau nggak mengkonsumsi ini, waduh berantakan sepanjang hari. Loh, kok bisa ngomong gitu? Wong Tuhan lo sudah memberkati, Tuhan lo sudah menata hidup kita. Kok kita bisa berkata seperti itu? Oh artinya apa? Artinya ada berhala yang sedang engkau layani tapi engkau nggak sadar. Dan berhala selalu menimbulkan atau meminta apa? Korban. Kita mengorbankan pasangan kita, anak kita, diri kita sendiri, keuangan kita, supaya ego kita, keberhalaan kita itu disenangkan. Jadi kalau disenangkan pribadinya, hati-hati Bapak Ibu. Makanya Yesus mengajarkan hal yang seperti ini. Menderita enggak apa-apa, Wong Yesus sudah menderita bagi kita. Enggak nyaman enggak apa-apa, Wong Yesus sudah mengalami hal yang ketidaknyamanan dalam dunia ini. Bagaimana dengan kita? Sorot titik enggak mau, melayani sedikit, berusaha sedikit enggak mau, maunya nyaman. Ya puji Tuhan lah gereja ini semuanya sama-sama melayani. Main musik tinggal jreng, nyala. Saya nggak tahu apakah semua pemain musik sudah bisa menghidupkan mixer dan lain-lain. Ya kami sebagai pelayan sih masih bisa. Yang lain, wah minta dilayani. Lek iso bassnya cepak, gitare cepak nggak Mas Kiki lo ya. Coba bassnya taruh di mana gitu, lo gak siap tayi gereja iki. Wah aku tak waduh, atau gitare gak siap tayi iki. Ngerti maksud saya? Gereja belum nyala, nggak mau masuk, AC belum dinyalakan, nggak mau masuk. Wah, berhala banget itu. Ya, sadari kita adalah pelayan Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Nggak nyaman pun coba kita lakukan. Kita berusaha untuk berkorban. Karena kalau nggak emosi, ego kita, kalau kita terus kasih makan, akan membuahkan dosa. Dan dosa itu akan melahirkan apa tadi? Maut. Yang pertama, keinginan yang dibuahi terus menerus
akan menimbulkan dosa dan dosa akan menimbulkan maut. Hati-hati di sini ya. Saya berharap baik diri saya maupun Bapak Ibu yang mendengar kita sama-sama diubahkan melalui firman Tuhan ini. Yang terberkati boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.